Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian nonton video ini pada saat apa dan kapan. Anak-anak Bapak, gimana kabar kalian? Bapak berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia dan juga sehat selalu tentunya. Baik, untuk materi yang kedua nanti kita akan membahas tentang belajar kelompok yang efektif dan efisien. Untuk pembahasan pertama nanti ada pengertian, ada manfaat, lalu ada cara bagaimana kerja kelompok yang efektif dan efisien. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, itu tentang pengertian belajar kelompok. Jadi belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran atau gaya belajar siswa dengan cara bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk materi selanjutnya ada manfaat belajar kelompok. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi, sharing informasi, communication building, meringankan tugas belajar, lalu ada optimalisasi pikiran, bersosialisasi, refreshing, dan karakter building. Ayo kita bahas satu persatu ya, barang-barang. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan motivasi. Jadi dengan kalian membentuk kelompok belajar, kalian bisa memotivasi atau menyemangati antar teman satu dengan teman yang lainnya. Dan biasa juga kalau belajar sendiri itu kan cepat jenuh ya, cepat bete. Jadi kalau bareng-bareng ketemu teman-teman ya lebih seru, lebih enjoy lah belajarnya dan gak kerasa nantinya. Yang kedua yaitu sharing informasi. Jadi kalian bisa saling berbagi informasi dan pengetahuan antar teman. Jadi biasanya nggak cuman pembahasan yang kalian akan bicarakan di belajar kelompok. Jadi apapun semua ya akan kalian bahas nantinya, dan itu bisa menambah wawasan kalian. Nggak cuman materi atau tugas yang sedang kalian kerjakan. Yang ketiga ada communication building, membangun komunikasi ya. Jadi maksudnya adalah membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi, dengan adanya sharing, dengan adanya bertukar pikiran. Dan kalian juga sebenarnya nggak cuman mengerjakan tugas aja. Di sana juga kalian bisa, dengan adanya komunikasi, kalian bisa tahu satu sama lain, bisa timbul empati, simpati, dan secara nggak langsung komunikasi kalian terlatih di sana. Oke, manfaat belajar kelompok selanjutnya yaitu meringankan tugas belajar. Nah, dengan cara kalian bareng-bareng mengerjakan soal atau tugasnya secara bersama, pasti hasilnya akan memuaskan dan lebih cepat. Asalkan kalian semua kooperatif ya, bekerja sama atau kerja bareng-bareng, nggak cuma mengandalkan satu orang aja. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu ada optimalisasi pikiran. Jadi maksudnya itu kalian mengoptimalkan kemampuan berpikir kalian untuk menanggapi atau dalam menanggapi suatu permasalahan atau suatu materi atau suatu soal ya, atau tugas. Misalkan ada kesulitan ya kalian bisa memecahkannya bareng-bareng, nggak cuman kalian sendiri nanti yang mencari solusinya. Jadi itu ya, optimalisasi pikiran. Jadi lebih optimal, lebih berfungsi nantinya. Selanjutnya ada bersosialisasi. Nah, manfaat kerja kelompok atau belajar kelompok nggak cuman kalian bisa menyelesaikan tugas, tapi di satu sisi ada nilai yang paling bagus juga, yaitu nilai bersosialisasi atau nilai sosial kalian nanti akan bertambah karena ada komunikasi dan lain sebagainya di sana ya. Jadi nggak cuma mengerjakan tugas, nggak cuma mengerjakan soal. Lalu ada refreshing. Jadi maksud dari refreshing, karena kalian belajarnya bareng-bareng dengan teman kalian, pasti kan kalian enjoy dan belajar pun pasti sangat menyenangkan atau jadi menyenangkan. Ketimbang kalian belajar sendiri di rumah, itu pasti lebih jenuh atau lebih bete. Yang tadi Bapak bilang di awal ya. Nah, dan yang terakhir ada karakter building atau membangun karakter. Jadi secara nggak langsung kalian meningkatkan kualitas kepribadian kalian ya, seperti ada kerja sama, toleransi. Terus juga kan pastinya dalam diskusi itu ada berpikir kritis dan juga disiplin juga. Jadi nggak cuman sekedar mengerjakan tugas. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada cara belajar kelompok yang efektif dan efisien. Yang pertama, teman yang cocok. Jadi kalian pilih teman yang paling cocok, yang paling sesuai untuk bergabung dalam suatu kelompok. Ya maksimal 5 orang ya. Dengan anggota yang nggak terlalu banyak, ya diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi dan sharing nantinya. Yang kedua, kesepakatan bersama. Jadi tujuannya itu untuk menentukan dan menyepakati bersama ya kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Hal ini penting supaya nanti kalian anggota kelompok dapat mempersiapkan diri akan materi yang didiskusikan. Yang ketiga, ada pembentukan tugas anggota. Nah, setelah berkumpul secara bergilir,
Tetapkan nih siapa pemimpin kelompoknya yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi nanti. Yang keempat, ada ciptakan suasana sersan, jadi serius tapi santai, nggak perlu yang tegang-tegang banget supaya kalian enjoy dan menyenangkan nantinya ya belajarnya. Yang kelima, ada rumusan topik, jadi kalian harus bisa merumuskan pertanyaan atau permasalahan dulu yang akan dipecahkan bareng-bareng dan batasi ruang lingkupnya supaya pembahasannya nggak menyimpang nantinya ya, bisa biar lebih fokus lagi. Lalu ada pembahasan dan pemecahan masalah. Bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Terus berikan kesempatan sama semua anggota kelompok ya, pada setiap anggota ya untuk berpendapat. Terus ya kaji bersama, kalian bahas bersama mana yang paling tepat. Lalu ada libatkan guru. Nah, apabila kalian atau ada persoalan atau hal-hal yang nggak kalian bisa pecahkan, kalian bisa minta tolong kepada guru yang bersangkutan, tapi atas dasar kesepakatan bersama antara anggota kelompok ya. Yang terakhir yaitu ringkasan. Nah, kesimpulan hasil diskusi, hasil kerja atau belajar kelompok kalian itu dicatat sama si penulis. Makanya tadi fungsi atau guna membentuk anggota kelompok ya seperti itu ya. Lalu dibagikan kepada anggota kelompok yang lainnya supaya bisa dipelajari lebih lanjut baik di rumah ataupun dimanapun ya, supaya kalian bisa memfollow up atau mengulas atau meringkas hasil dari belajar kelompok tersebut yang sudah kalian bentuk dan yang sudah kalian lakukan ya. Jadi itu cara-caranya. Nah, kenapa Bapak menyampaikan cara belajar kelompok supaya efektif dan efisien? Karena biasanya nih kalian belajar kelompok itu lebih banyak bercandanya, lebih banyak main-mainnya. Apalagi kalau udah ke distract sama handphone, ya pasti nanti ya selfie lah, atau foto, atau bikin TikTok dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh-boleh aja buat selingan, tapi jangan dijadikan itu pokok utamanya atau tujuan utamanya. Kan tujuan utama kalian ya belajar kelompok gitu. Ya bandingnya 80-20% lah. 80% kalian belajar, diskusi, ya discuss. 20% ya selingan dengan foto-foto, selfie, dan lain sebagainya. Nah terus Pak, kalau lagi pandemi begini kita boleh nggak nih membentuk kelompok belajar? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan kalian itu harus memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatannya. Makanya di sini Bapak mau men-share ada beberapa poin penting supaya kita semua bisa beraktivitas tapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kalian membentuk anggota kelompoknya itu maksimal harus 5 orang. Yang kedua, harus jaga jarak ya, physical distancing harus diperhatikan dan tidak ada kontak fisik. Contohnya seperti bersentuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga, di tempat terbuka supaya ada sirkulasi udara, harus bersih juga ya, harus higienis dan tentunya juga harus nyaman. Yang keempat, harus memakai masker atau face shield. Harus juga membawa hand sanitizer ya, kalau nggak ada ya cuci tangan di rumah teman kalian yang kalian jadikan tempat belajar kelompok ataupun rumah kalian sendiri. Lalu yang kelima, dalam awasan orang tua atau kakak kalian supaya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Biasanya kan kalau di usia-usia kalian kan ya lupa gitu ya. Makanya harus diawasin. Yang terakhir itu waktu belajarnya tidak terlalu lama, jadi nggak perlu yang berjam-jam ya, bisa 3 jam atau 4 jam lah paling lama ya, nggak harus seharian full ya, karena kalian juga harus tetap menjaga imunitas kalian supaya kalian nggak terkena atau terpapar virus corona, supaya tetap sehat. Oke. Baik anak-anak Bapak yang ganteng dan cantik-cantik, siswa-siswi SMP 23 Raksasa kelas 8, semoga apa yang Bapak jelaskan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya kita doa bareng-bareng, kita doa bersama semoga COVID-19 ini cepat pergi, cepat berlalu, kita bisa bertatap muka di sekolah ya secara langsung, karena ya nggak cuma kalian rindu dengan sekolah, Bapak pun ya, kita pun guru-guru kalian rindu akan kehadiran kalian. Demikian pemaparan materi yang Bapak sampaikan tentang
belajar kelompok yang efektif dan efisien. Semoga bisa kalian terima, bisa kalian terapkan, dan Bapak mohon maaf apabila ada perkataan yang terlalu cepat dan lain sebagainya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.